Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-12 ini, perkenalkan nama saya Ira Hadiani dari Fakultas Ekonomi, Kode Manajemen, kelas sekuler G dengan nomor NIM 34022100207. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Profitability Index atau PI, Break Even Point, BEP, Profitability Ratio, dan Benefit Cost Ratio atau BCR. Untuk PI sendiri merupakan metode menghitung perbandingan antara nilai arus kas residu yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. PI ini, jika nilai PI itu lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan dengan layak, dan jika kurang dari 1, maka investasi tersebut tidak layak dijalankan. Dengan rumus, nilai aliran masuk dibagi nilai investasi atau nilai present value dibagi dengan nilai investasi. Untuk BEP sendiri ada dua, yaitu BEP unit dan BEP rupiah, di mana BEP ini merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total happy unit sama dengan total cost dengan rumus itu dibayar. Lalu untuk profitability ratio atau PR merupakan alat ukur tingkat keefektifan pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya ada 4, yaitu profit margin, earning forward, return on investment, dan stability management. Untuk jumlahnya itu dilihat ya. Dan yang terakhir benefit cost ratio atau BCR. Benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan jika lebih dari 1, berarti nilainya feasible, berarti ekonomis. Dan jika sama dengan dari 1, maka proyek itu marginal, artinya tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Nah, di sini saya sudah sediakan tabel dari soal yang kemarin untuk mengetahui profitability index dari soal kemarin dengan cara sama dengan present value dibagi initial investment. Ini itu intinya sejumlah ini biasanya sama dengan present value dibagi dengan initial investment. Nah, dikarenakan ini lebih dari 1, maka kita lihat jumlahnya yang lebih besar, berarti yang lalu selanjutnya yaitu BEP, Break Even Point. Di sini ada soal di mana perusahaan XYZ telah memproduksi minuman sebanyak 20.000 per pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya total 2 juta 500. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Di sini sebelum kita menjumlahkan BEP dalam unit maupun dalam rupiah, maka kita jumlahkan dulu total penjualan, di mana sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Hasilnya 5 juta. Lalu selanjutnya biaya variabel dibanding penjualan, berarti sama dengan biaya variabel per unit dibagi harga jual unit. Yaitu 0,5. Lalu kita menjumlahkan BEP dalam unit, di mana sama dengan biaya tetap kurung buka dibagi kurung buka harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit berarti yang ini. Lalu BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap
dibagi kurung buka 1 dikurangi biaya variabel per unit, berarti yang ini, dibagi harga jual per unit. Artinya 4 juta. Nah, artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000 per unit. Lalu, dalam BEP rupiah, perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Selanjutnya yaitu soal Nah, di sini ada beberapa soal. Dimana untuk menghitung PM, ini ada soalnya PT Mitsubishi Doction Alia mempunyai data sebagai berikut, di mana naik tahun 2011 sebesar 4 juta dan NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Lalu bagaimana sebagai kita perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin? Berarti sama dengan berarti yang dalam kurung buka dibagi NS yang tutup lalu kali dengan ini 17% dalam bentuk persen ya ini teman-teman. Nah, untuk efek PD Wapa mempunyai data sebagai berikut, di mana mulai tahun 2011 sebesar 4 juta, lalu tahun 2011 sebesar 15 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menganalisa earning power. Berarti sama dengan kurung buka dibagi TA kurung tutup dikali persen. Hasilnya 27%. Lalu untuk return on investment atau Y itu juga sama ya pengerjaannya. Pada soalnya kita lihat Sisi Kaisen mempunyai data-data sebagai berikut, di mana Mei tahun 2011 sebesar 1 juta, lalu tahun 2011 sebesar 12 juta. Hitungan ROI atau return on investment jika cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Berarti sama dengan kurung buka bagi PI kurung tutup dikali dengan 20%. Bentar. Nah, hasilnya 20%. Yang mana sendiri. Dimana di sini kita tidak menghitung EAT ya. Dimana EAT itu merupakan hasil dari NOP dikurangi dalam kurung buka NOP dikali dengan interest yang 5%, lalu ditambah dengan NOP yang 10 juta dikali dengan ini yang khusus atau pajak dengan 10%. Nah, kita akan kita akan menghitung yang tadi itu modal sendiri, yaitu dengan cara sama dengan kurung buka EAT dibagi modal sendiri yang ini, lalu kurung tutup dikali 100%. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya kita menghitung yang itu, yaitu dimana nilainya itu di sini sudah ada soal. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama yaitu sebanyak 1 miliar, ditemukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residual 10 tahun dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitunglah BC rasio dari proyek pengairan tersebut atas. Nah, di sini sudah ada penghitungannya, di mana benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Benefit cost
tidak tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama yaitu 1 miliar dengan hubungan bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama sebesar 0%, lalu tahun kedua 8%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan nilai biaya operasional atau BO sebesar 20 juta, maka keuntungan proyek pengairan sebesar 126 juta per tahun. Berarti sama seperti pengurangan benefit per tahun dibagi dengan total biaya, nilainya 1. Berarti ekonomis ya. Lalu untuk tahun kedua, pengurangan benefit per tahun dibagi total biaya. Benefit per tahun bagi total biaya. Nah, bisa kita lihat ya, yang kali itu jika nilainya lebih dari 1 berarti ekonomis, sama dengan 1 berarti dia mengalami. Nah, yang ini lebih dari 1 berarti ekonomis, sama dengan dari 1 berarti tidak untung dan tidak rugi, dan kurang dari 1 berarti tidak ekonomis. Berarti yang pertama berarti ekonomis, yang ini tidak mengalami, untuk yang tahun pertama tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Lalu untuk tahun kedua ekonomis karena lebih dari 1 ya. Lalu untuk ketiga tidak ekonomis karena hasilnya kurang dari 1. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.